Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara kembali di channel saya, channel Santri Berbagi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu, berbagi pemahaman dengan saudara tentang berpindah madhab. Ya, tentang berpindah madhab. Mari kita mulai saja ya. Kalau Anda tahu, menurut sejarah, madhab-madhab dalam fikih itu bukan cuma 4 saja yang biasa kita ketahui, yaitu yang biasa kita sebut dengan madhabul arba'ah ya, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hambali atau Imam Ibn Hambal. Dulu itu tidak sebatas 4 saja, melainkan berdasarkan catatan sejarah ada sampai 11 madhab, yang diantaranya adalah madhab Dawud al-Dhahiri, kemudian madhab Sufyan bin Uyainah dan lain sebagainya. Pertanyaannya lah, kenapa ini bisa hilang nih madhab-madhab yang sebanyak itu sampai 11 kok bisa hilang? Kenapa ini? Karena para penerus madhab-madhab itu tidak berusaha untuk meneruskan eksistensi daripada madhab-madhabnya, sehingga hilanglah madhab-madhab itu. Berbeda dengan madhab yang 4, yaitu madhabul arba'ah ini, pengikutnya ada, kemudian para pengikutnya itu berusaha keras untuk mempertahankan eksistensi madhab-madhab ini, yang 4 ini, yang terbukukan, yang dimudawwankan, sehingga sampai sekarang madhab 4 ini yang biasa disebut madhabul arba'ah itu keberadaannya atau eksistensinya masih ada sampai sekarang. Pertanyaannya, yang menjadi pertanyaan pertama yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, pertanyaannya adalah, bolehkah kita bermadhab dengan selain madhab yang 4 itu? Jadi selain madhab Syafi'iyah, madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, dan madhab Hambaliyah, itu bolehkah kita bermadhab kepada selain 4 itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, bolehkah kita berpindah madhab selain daripada madhab yang kita anut? Bahwa kita Syafi'iyah nih. Nah, kemudian kita bolehkah berpindah madhab ke madhab yang lain, tapi masih dalam madhabul arba'ah? Bolehkah? Itu pertanyaan kedua. Nah, mari kita bahas satu persatu daripada 2 pertanyaan ini. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu, bolehkah kita bermadhab dengan selain daripada madhabul arba'ah? Umpamanya kita menggunakan madhab Dhahiri atau madhab Zaidi atau yang lain sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengambil dari pendapatnya Ibnu Salah yang menukil bahwa ada sebuah kesepakatan, ada sebuah ijma yang mengatakan bahwa tidak boleh bertaklid kepada selain daripada madhabul arba'ah. Itu tidak boleh. Jadi jawabannya yang pertama, pertanyaan pertama itu, kita tidak boleh bermadhab kepada selain daripada madhabul arba'ah. Itu adalah sebuah kesepakatan, sebuah ijma ulama yang dinukil oleh Imam Ibnu Salah. Ketidakbolehan itu berlaku untuk dirinya sendiri, ya. Jadi tidak boleh kita nih dalam mengamalkan satu ajaran agama Islam, kita kemudian mengikuti atau taklid atau bermadhab dengan selain daripada madhabul arba'ah. Itu tidak boleh nih, untuk mengamal sendiri. Apalagi untuk umpamanya menghukumi atau berfatwa, atau ya menjadi qadhi, menjadi seorang hakim atau seorang pengacara, itu tidak boleh. Lalu alasannya kenapa kok tidak boleh? Jadi gini, karena
manuskrip yang ada atau teks-teks atau kitab-kitab rujukan yang mungkin bisa dijadikan pegangan itu sudah tidak bisa dijaga keautentikannya lagi. Oleh karena itu maka kita tidak boleh. Jadi karena memang tidak ada kemantapan atau li'adami thiqah, kita sudah meragukan keautentikan daripada rujukan kita terhadap pemilik daripada madhab-madhab selain 4 itu. Kita sudah meragukan karena memang satu, memang pemiliknya atau imamnya sudah tidak ada. Yang kedua, kitab-kitab rujukannya itu sudah diragukan keautentikannya lagi karena kemungkinan sudah ada perubahan ataupun sudah ada tahrif lah seperti itu, sehingga kita ragu untuk menjadikannya sebagai pegangan dalam bermadhab. Nah, salah satu daripada selain 4 madhab atau madhabul arba itu yang menurut sejarah itu ada sampai 11, itu salah satu diantaranya adalah madhab Zaidiyah. Madhab Zaidiyah itu adalah madhab yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Husain, ya, cucu kanjeng Nabi. Ya, berarti dari Nabi ke Imam Zaid ini adalah kurun sampai 3. Jadi Nabi, kemudian Sayyidah Fatimah atau Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin, kemudian baru Sayyidina Said ya. Jadi terpaut 4, kanjeng Nabi, Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Husain, kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin, kemudian baru Said Zaid. Jadi udah melewati 4. Jadi Syekh Zaid itu generasi kelimanya setelah kanjeng Nabi. Nah, perlu Anda tahu, pengikut daripada madhab Zaidiyah ini, para pengikutnya itu tidak ada usaha keras untuk mempertahankan madhabnya, ya. Tidak ada optimalisasi dalam melestarikan atau mempertahankan madhabnya. Mereka tidak punya interest yang besar, tidak punya i'tina yang besar untuk bagaimana supaya madhab pimpinan mereka yaitu Imam Zaid itu dipertahankan atau bertahan, tidak. Sehingga menjadi cenderung untuk ya tasahul, untuk tidak menganggap penting lah begitu. Hingga lama-kelamaan madhab ini hilang karena memang tidak ada yang mempertahankan, karena mungkin dianggapnya tidak penting untuk membukukan ataupun melestarikannya dalam bentuk manuskrip ataupun dokumen. Berbeda dengan pengikut daripada madhab yang 4 ini, nah mereka itu memiliki usaha yang gigih, membukukan, mentadwin, mendokumentasikan, sehingga pendapat-pendapat ulama madhab mereka, pemimpin mereka, ya dalam hal ini Imam Syafi'i dan lain sebagainya, itu sampai lestari sampai sekarang karena memang terbukukan, terdokumentasi dengan baik. Sehingga dengan begitu madhab yang 4 ini, yang sekali lagi adalah madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah, madhab Hanafiyah, dan madhab Hambaliyah, itu sampai sekarang masih eksis, masih lestari, masih ada. Jadi sekali lagi, untuk menjawab pertanyaan apakah kita boleh bermadhab dengan selain daripada madhabul arba'ah, maka jawabannya tidak boleh, hukumnya haram, karena kita sudah tidak percaya lagi keautentikan daripada madhab selain madhab yang 4. Jadi karena memang sudah diragukan keautentikannya, sehingga kita tidak boleh untuk bermadhab kepada selain madhab yang 4. Kemudian pertanyaan yang kedua,
yaitu apakah kita boleh berpindah madhab dalam madhab yang 4 ini, walaupun umpamanya hanya sekedar selera saja, jadi hanya sekali waktu kita pengen berpindah madhab itu, walaupun tidak secara dawam, secara langgeng ya, kita tidak selamanya gitu untuk berpindah, apakah boleh seperti itu? Ataupun memang selamanya, apakah boleh? Nah, jawabannya adalah ini seperti yang pendapatkan, yang jadikan pendapat oleh Imam Ibnu Jamal. Beliau menukil dari ulama mutakhirin yang salah satu diantaranya adalah Imam Ibnu Hajar. Beliau pendapat itu mengatakan bahwa boleh untuk berpindah madhab dari satu madhab ke madhab yang lain, dalam 4 madhab itu boleh. Madhab yang 4 yang masyhur, yang sudah mudawan, sudah muktabar, ini boleh, walaupun memang hanya tasyahi, hanya menuruti selera, jadi tidak paten, tidak lama, tidak abadi, tidak untuk seterusnya gitu. Dalam sekali waktu saja kita berpindah madhab, itu boleh. Itu menurut apa yang dijadikan pendapat oleh ulama mutaakhirin, yang salah satu diantaranya adalah Imam Ibnu Hajar. Itu apa yang dinukil oleh Syekh Ibnu Jamal. Lah, umpamanya bagaimana kalau kita ingin memfatwakannya nih, bagaimana nih? Atau kita ingin mengamalkan dengan khilafnya, bagaimana? Nah, sepanjang itu tidak sampai talfek, mencampur adukan pendapat atau hukum dalam masalah ibadah, dalam masalah pengamalan satu ajaran agama, sepanjang tidak mencapai itu, mau difatwakan, mau dipakai untuk sendiri, mau kita mengamalkan hukumnya atau hukum yang ada yang menjadi khilafnya, itu boleh. Kita berpindah madhab boleh. Yang jelas catatannya adalah jangan sampai talfek. Tuh. Demikian. Jadi sekali lagi, bahwa kita berpindah madhab asalkan masih dalam madhab yang 4, yang mudawan, yang mutabar, itu kita boleh untuk berpindah madhab, baik sementara maupun selamanya, baik memang untuk sekedar mengikuti selera atau memang kita berkeinginan untuk berpindah sama sekali, itu boleh ya, boleh. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.